semangat nih, padahal ada 500 jiwa di sini. Sekali lagi, Shalom. Haleluya. Saya undang bangkit berdiri Bapak Ibu. Boleh salam kiri kanannya katakan selamat Hari Pentakosta. Haleluya. Kita satukan hati kita tundukkan kepala kita mau menghormati Tuhan pada pagi hari ini. Kita mau masuk ke dalam hadirat Tuhan, membawa korban syukur dan pujian penyembahan kita. Bawa hatimu yang kudus dan tulus. Terpujilah namamu Tuhan dari tempat ini. Kami mengagungkan Engkau Allah yang besar, Allah yang penuh kasih Tuhan. Kami boleh datang pada pagi hari ini Tuhan, untuk menguduskan hari Sabat-Mu Yesus. Inilah setiap kami yang datang pada hari ini Tuhan. Kami terima kasih Tuhan buat berkat-Mu Tuhan. Sepanjang sepekan boleh kami lewati Tuhan. Semua berkat kemurahan-Mu Tuhan. Tak kekurangan sesuatu apapun Tuhan. Bahkan sampai saat ini Tuhan kami datang Tuhan. Kami tak punya kekurangan Tuhan. Karena Engkau yang melengkapi dan menguduskan hidup kami Tuhan. Kami datang pada pagi hari ini Tuhan. Kami membawa masalah kami Tuhan. Kami membawa pergumulan kami Tuhan. Kami membawa penyakit kami Tuhan. Kami butuhkan Engkau di hidup kami Tuhan. Curahkan Roh Kudus-Mu pada hari Pentakosta-Mu ini Tuhan. Jamah setiap kami Tuhan. Penuhi setiap kami Tuhan. Pimpin setiap kami Tuhan. Kami mau menjadi orang yang bijaksana seperti Raja Daud Yesus. Penuhi kami Tuhan. Urapi kami. Perkenankanlah ibadah kami pada hari ini Tuhan. Kami serahkan ibadah kami Tuhan. Dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti Tuhan. Biarlah namamu yang dimuliakan dari tempat ini Tuhan. Namamu yang ditinggikan dan disanjung Yesus. Tiada lain Tuhan. Kami patahkan roh-roh jahat yang ingin mengganggu ibadah kami. Penguasa dari darat Tuhan kami patahkan Tuhan. Hadirlah di tengah-tengah kami Tuhan. Penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu Yesus. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Amin. Saya persilakan duduk kembali saudaraku. Mari rasakan hadirat Tuhan. Engkau baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jangan berdiam diri saudaraku. Jangan jadikan ibadahnya rutinitas. Tuhan mau dekat denganmu. Tuhan ingin lebih mengenal Engkau Yesus. Haleluya Yesus. Kami sembah Engkau Tuhan. Penuhi kami Tuhan. Urapi kami. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Engkau baik Yesus. Terima kasih Tuhan. Saya persilakan duduk kembali saudaraku. Mari mulai bawa pujian-pujianmu, bawa pergumulanmu ke hadapan Tuhan. Biarkan Tuhan yang menjadi penolongmu pada pagi hari ini. Tuhan, ini kami Yesus. Ini kami anak-Mu Tuhan. Kami mau merasakan indahnya hadirat-Mu. Curahkan Roh Kudus-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Pada hari Pentakosta-Mu ini Tuhan, kami mengingat satu ayat-Mu Tuhan. Di Kisah Para Rasul 1 ayat 8 Tuhan berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku ke Yerusalem dan di seluruh Yudea
dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kupiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasamu. Dari awal katakan lingkupiku, dengan sayapmu, dengan sayap naungiku, naungiku dengan kuasamu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Boleh beri tepuk tangan bagi Tuhan kita yang ajaib. Katakan, lingkupiku dengan sayapmu, naungiku badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau di saat badai, di saat bergelora, terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau. Katakan lebih dahsyat lagi, di saat badai, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Ku bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, aku haleluya. Di saat badai, di saat badai bergelora, haleluya, bersamamu.
baik, Yesus. Kami bawa kau baik Tuhan. Jangan berdiam diri saudara. Mari rasakan indahnya kasih Tuhan. Mari terima perkenanan Tuhan. Ini kami Tuhan. Katakan ini kami Tuhan. Jadikan kami sebagai alat-Mu Tuhan. Haleluya. Oh, kami sanjung Engkau Yesus. Ya la 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 la. saat badai bergelora Tuhan, ingatkan kami Tuhan untuk terus mengasihi-Mu Tuhan. Ingatkan kami untuk tidak lupa dengan Engkau Yesus. Tuhan, inilah anak-Mu Tuhan yang datang pada pagi hari ini Tuhan. Engkau tahu setiap pergumulan kami Tuhan. Bahkan sebentar Tuhan kami mau melompat, memuji, meninggikan nama-Mu Tuhan di tempat ini. Bersama-sama yang mau melompat bersama Yesus bersama saya katakan amin. Haleluya. Saya undang bangkit berdiri saudaraku. Haleluya.
ada sukacita, amin. Haleluya. Kita mau bersuka dalam Tuhan pada pagi hari ini. Saya mau jangan ada yang berdiam diri, oke? Kita bawa penyembahan kita bersuka dalam Tuhan. Haleluya. Kau baik Tuhan. Musik memuji Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Katakan hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan. Dalam Tuhan bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang mulia bagi Tuhan. Katakan, hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Angkat tanganmu, katakan bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah, sekarang bersuka, besok bersuka citalah, besok bersuka, bersuka citalah. Haleluya. Tepuk tangan yang mulia bagi Tuhan. Mari. Capek, amin. Masih ada sukacita, amin. Walaupun panas, walaupun capek, tapi kita masih mau melompat di hari Tuhan ini. Kita angkat pujian kita, ajaib Kau Tuhan. Haleluya. Biarkan nama Tuhan yang dipermuliakan dari tempat ini. Terima kasih. Pujian yang menyenangkan Tuhan. Haleluya. Musik memuji nama Tuhan. Sama-sama katakan bersama saya. Dan yang kebesaranmu dan tak terbanding kekuatanmu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwaku Tuhan. Segenap jiwa dan pengharapan aku serahkan untuk rencanamu Tuhan. Katakan Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Katakan dari awal bersama-sama. Tak terbayang kebesaran dan tak terbanding kekuatanmu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa kami Tuhan. Segenap jiwa
Perhatikanlah bunga bakung di
sukacita, di dalam Tuhan ada kemenangan, di dalam Tuhan ada anugerah yang berlipat atas hidup kami. Dan kami percaya kami adalah anak-anak-Mu ya Tuhan, yang pada saat kami meminta Engkau mendengar dan menjawabnya. Pada saat kami berseru Tuhan, Engkau mendengar dan mengatakan bahwa Engkau ada bersama dengan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, di akhir bulan ini Tuhan, kami bersyukur dengan apa yang kami hadapi, apa yang kami lewati di bulan-bulan ini ya Tuhan. Sebab Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami sejak Tuhan. Kami mampu melewati ya Tuhan, bukan dengan kekuatan kami, bukan dengan hebat gagah perkasa, tapi oleh karena kasih-Mu yang tidak pernah habis-habisnya dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus yang kami sembah di tempat ini, kami agungkan Engkau dalam hidup kami. Dan sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu, firman-Mu, Engkau berkuasa berbicara atas firman-Mu, menguatkan, meneguhkan kami, bahkan memulihkan hidup kami. Sebab di dalam Tuhan ada kekuatan yang baru. Kami siap untuk dengarkan firman Tuhan di dalam nama Tuhan. Yang siap untuk dengar firman Tuhan sama-sama dengan saya, kita katakan amin. Amin buat Tuhan kita yang dahsyat dan luar. Haleluya. Shalom semuanya. Puji nama Tuhan, hari ini kita masuk di dalam bulan yang terakhir, minggu yang terakhir di bulan yang kelima, saudaraku yang kasih. Gak terasa waktu sebentar kita akan memasuki di pertengahan tahun, di bulan 6, saudaraku yang kasih. Tetapi ada banyak yang perlu kita renungkan dalam hidup kita hari-hari ini. Apakah kita sudah semakin hari semakin melekat, sudah semakin mengasihi Allah, saudaraku yang kasih. Itu kita merenungkan. Tuhan. Di tengah dunia menjunjung tinggi pencapaian, ya, yang kali tergoda untuk mengejar hal-hal yang terlihat hebat secara lahiriah. Dan ini yang terjadi di dalam kehidupan kekristenan, bahkan di dalam gereja, ya. Menjunjung tinggi pencapaian. Gereja, saya mau nanya sama kita, apa pencapaian tertinggi di dalam gereja? Apa yang pencapaian tertinggi di dalam hidup kita? Gereja itu adalah saudara dan saya. Amin. Bukan gedung yang mewah, bukan gedung yang miskin yang saya katakan mungkin cuman papan atau mungkin cuman ya biasa-biasa aja. Apa pencapaian tertinggi dari gereja? Loh. Apa pencapaian tertinggi dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen? Saudara, apa? Yang kita perenungkan sebagai orang Kristen yang dari lahir Kristen, yang sampai hari ini Kristen, puji Tuhan. Saya sangat bersyukur. Tapi persoalan itu adalah pencapaian tertinggi sebagai orang Kristen. Pencapaian tertinggi sebagai kita hamba-hamba Tuhan. Pencapaian tertinggi bukan berbicara tentang jumlah banyaknya umat Tuhan yang ada beribadah setiap hari Minggu. Pencapaian tertinggi bukan terletak pada saat engkau berdoa untuk orang sakit itu sembuh. Apakah itu pencapaian kita? Apakah pencapaian kita sebagai orang Kristen pada saat engkau menjadi orang Kristen semuanya ada? Mobilmu ada, rumahmu ada, uangmu ada, dan sebagainya. Apakah itu? Apakah pencapaian tertinggi sebagai orang Kristen hanya dilihat dari sekedar dari lahiriah kita?
dari tubuh jasmani kita. Wah, aku udah keren, punya Hermes di mana-mana, jamnya juga jam keren, sepatunya juga sepatu keren, bajunya juga baju keren. Apakah itu pencapaian kita sebagai orang Kristen? Ini yang memutarbalikkan fakta kita sebagai umat Tuhan. Sehingga umat Tuhan itu nggak menjadi hal penting buat dia apa esensi, apa yang menjadi tujuan hidup kita sebagai umat Kristen. Loh, saudaraku yang kasih, coba kita dunia hari-hari ini, coba kita lihat. Bahkan mungkin di sekitar kita, saudaraku yang kasih, apa kita lihat keadaannya? Hari ini kita melihat bagaimana kurs dolar semakin hari semakin naik tinggi. Kita melihat peperangan di mana-mana. Kita melihat bagaimana susahnya cari kerja, susahnya cari uang. Kita melihat bagaimana suami istri sekarang serang bentrok, perang suku, perang agama. Suami istri perang suku, saudara. Suami istri perang agama. Ini gawat. Yang berujung akhirnya apa? Perceraian. Ini yang terjadi. Anak-anak membangkang, anak-anak gak peduli, anak-anak dan sebagainya, pembangkang, melawan orang tua. Ini yang terjadi. Dan inilah yang kita perlu renung, si esensi kita. Apa tujuan kita sebagai orang Kristen? Apa? Saudara, tanya dulu kanan kirimu, apa esensimu sebagai orang Kristen? Apa tujuan kita sebagai orang Kristen? Mari kita buka dulu, saudaraku yang kasih, 1 Korintus 13. Saudara sudah pasti tahu ini. Kasih yang sempurna telah, kita buka 1 Korintus 13 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-13. Bukan karena kebaikanku, Kau yang ku pinta saat ku mencari, ku buka pintumu dan kau bukakan. Bapa yang kekal, biarkan aku melangkah hanya sendirian. Bagiku Bapa yang kekal. Saudaraku yang kasih, di 1 Korintus 13 perlu pahami, mari kita pelajari, saudaraku yang kasih. 1 Korintus 13, ayat pertama sampai dengan 13. Sama-sama kita baca, saudaraku yang kasih, mari renungkan firman Tuhan ini supaya kamu mengerti esensi sebagai orang Kristen. Halo! Supaya kamu pahami bahwa aku orang Kristen ini apa yang paling penting dan apa yang paling utama. Mari kita baca 1, 2, 3. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang bergumandang dan canang yang gemerincing. Ayat kedua, saudara. Suara yang keras. Ketiga. Dan sekalipun aku membagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih sedikit pun tidak ada. 4. Ayat 4.
sampai 13 loh. Kok lambat sekali? Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ayat yang ke-6, saudara. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Ayat ke-9. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Ayo ayat ke-13 kita sama-sama. 1, 2, 3. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Dan paling besar diantaranya ialah kasih. Saudara aku ingin kasih di ayat ke-12, saya merenungkan ayat ini 12. Karena sekarang mungkin kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar. Tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna. Tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna. Seperti aku sendiri dikenal. Saudara, saya membingungkan. Pertama kali baca ayat ini bingung. Ya, apa maksudnya Tuhan? Apa sih maksudnya Tuhan? Bahwa aku gak mengenal diriku. Siapa aku? Ya kan, saudara? Ayat ini mengatakan begitu. Bahwa karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar. Saudara pernah bercermin kah? Tadi bercermin enggak? Tadi kaca enggak? Saudara lihat kaca. Tetapi ada firman Tuhan mengatakan, tetapi pada saat aku melihat kaca kok samar-samar ya mukaku. Ini antara mukaku atau muka yang lain. Ini antara aku atau tidak ya? Bahwa pada saat engkau bercermin, engkau tidak mengenal siapa dirimu. Engkau enggak mengetahui siapa dirimu. Ada banyak orang Kristen, saudara yang kasih. Ada banyak hamba Tuhan, ada banyak pendeta, ada banyak gereja saya katakan. Pada saat mereka bercermin, mereka tidak tahu siapa diri mereka. Walaupun mungkin saya katakan gerejanya besar, mungkin jemaatnya ribuan. Mungkin pada saat dia berduakan orang sakit, dua orang sakit itu sembuh. Tapi persoalannya pada saat dia berkaca, ini yang terjadi, saudara, samar-samar. Saya pada saat baca firman Tuhan ini, saya merenungkan, iya, ternyata ada banyak orang, termasuk saya sendiri, pada saat dia berkaca, saya nggak mengetahui siapa diri saya. Sehingga tujuan saya dalam pelayanan Tuhan, dalam buka gereja, wah gereja itu harus seperti ini, gereja itu harus seperti ini, gereja itu harus seperti ini. Dan kita buat liturgi, bahkan kita buat sesuatu pengharusan. Pada saat engkau masuk gereja kau harus begini, pada saat engkau menjadi hamba Tuhan, pada saat engkau melayani Tuhan harus begini. Dan kita buat gap, tahu gak gap? Kita buat jarak antara orang dengan orang dan diri saya. Lalu siapa? Kamu siapa? Kamu siapa? Kamu pada saat dia tahu dia siapa, kamu duduknya di sini. Kamu duduknya di sini. Mereka buat gap, gereja buat gap, saudara buat gap. Saudara merasa saudara yang paling benar, saudara merasa saudara yang paling kudus, saudara merasa saudara yang paling hebat. Dan saudara tidak mau mendengarkan apa kata orang-orang yang ada di sebelah. Saudara tidak peduli dengan apa kata-kata orang di sebelah. Saudara pahami gak ayat ini? Karena kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita melihat muka dengan muka. Sekarang apa yang tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna seperti aku sendiri dikenal.
Kita tahu bahwa Allah itu adalah Allah yang penuh kasih. Allah itu adalah kasih sendiri. Nah, hari ini hari terakhir, saudara, kalau nggak salah ya, hari ini hari terakhir Pentakosta dicurahkan, betul ya? Persoalannya bukan hari terakhirnya, persoalannya itu adalah roh yang sudah dicurahkan hidup di dalam hidup kita. Roh yang ada dalam hidup kita seharusnya menambahkan esensi kita sebagai orang Kristen, menambahkan sesuatu yang penting sebagai kita yang menerima pencurahan Roh Kudus. Apa yang penting itu? Nah, ini kita perlu perhatikan. Apa yang penting itu? Halo saudara? Apa yang penting itu? Ayat yang pertama dan ayat yang ketiga. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa dan bahasa malaikat. Bayangkan saudara ya. Ini orang Kristen ini. Ini pencurahan Roh Kudus ini. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang bergemerincing. 2. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Ayat yang ketiga. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Saudaraku yang kasih adalah fondasi iman Kristen yang membuat semua karunia Roh menjadi berarti. Sekali lagi saya katakan, perhatikan kata-kata ini. Kasih adalah fondasi iman. Ya, sekali lagi saya katakan. Kasih adalah fondasi iman Kristen yang membuat semua karunia rohani menjadi berarti. Jadi apapun yang ditulis di ayat 1, 2, dan 3, kalau kita nggak mempunyai kasih, itu tidak berarti. Berarti landasan fondasi iman Kristen itu adalah kasih. Halo saudara. Dong Jol Maison. Halo. Kita lihat bagaimana keadaan dunia zaman sekarang ini. Mungkin juga kita sedang mengalami yang namanya kita sudah krisis kasih di antara jemaat Tuhan. Kita merasa paling hebat, kita merasa paling benar, merasa paling kudus. Saudara gue yang kasih, pada zamannya Rasul Paulus itu melayani Tuhan, saudara gue yang kasih ke daerah-daerah. Dia melihat ada satu daerah, ya, ada satu daerah yang Rasul Paulus harus tegas dan marah, tapi dia tegas kepada daerah itu. Dia katakan, saudara yang kasih, kamu bukan siapa-siapa, saya juga bukan siapa-siapa. Kenapa? Yang kita layani cuma satu, Yesus, Tuhan. Yang disenangkan cuma satu, Tuhan. Poin penting Rasul Paulus mengatakan bahwa kamu semua dan saya semuanya ini di dalam dunia cuma satu poinnya. Saudara harus belajar mengasihi Allah dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, bahkan segenap kekuatanmu. Saya mau mengembalikan esensi gereja. Saya mau mengembalikan saudara dan saya terutama ya, terkhusus mengembalikan esensi kita sebagai orang Kristen, bahwa kasihilah Tuhan Allah dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap jiwamu. Sebab itulah hukum yang terutama. Esensi kita sebagai orang Kristen itu adalah
engkau dipenuhi oleh kasih. Katakan, aku dipenuhi oleh kasih. Kasih berarti sabar dan baik hati. Orang yang memiliki kasih tidak akan iri hati dan tidak akan sombong, tidak mencari keuntungan sendiri, tidak mudah marah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Sebaliknya, ia akan bersuka cita karena kebenaran. Ayat 4 dan 6 coba kita baca. Ayat 4 dan 6. Kasih itu sabar. Katakan kanan kirimu, kasih itu sabar. Halo. Amin. Kasih itu murah hati. Itu yang kedua. Murah hati gak saudara? Puji Tuhan, murah hati semua kok. Tadi Manuel lihat kita mati-mati langsung bergerak karena kemurahan hati, dia langsung beli baterai tanpa disuruh. Tingkatkan Manuel itu buat saya. Kamu lakukan ini karena kamu mengalah, itu penting. Kamu datang beribadah, kamu datang ke gereja bukan karena kamu melihat sesuatu, enggak, tapi karena Tuhan, aku mengasihimu dengan segenap akal budi, segenap kekuatan, bahkan segenap harta yang aku miliki, aku menyerahkannya kepada. Ini esensi. Coba lihat bagaimana jemaat kita ya. Sedih, tapi enggak masalah. Berarti kamu kurang mengasihi Allah. Saudaraku yang kasih. Kasih itu murah hati. Selanjutnya. Ia tidak cemburu. Ia tidak cemburu, ayat 4 loh. Mana nih? Cepat kali. Tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Amin. Lihat kanan kirimu, dia cemburuan gak sih? Ya, tidak memegahkan diri. Tengok aku nih, aku kalau doa, keren. No. Dia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Katakan tidak sombong. Katakan tidak sombong. Teman-teman saya hari-hari ini sombong. Ya. Tapi gak apa-apa. Saya gak mau menekan diri buat segala apa yang sudah dicapai. Bahkan saya secara pribadi sama istri keluarga mau merelakan. Bukan karena memegahkan diri, tapi saya tahu Tuhan, saya mau relakan ini untuk kemajuan pelayanan ini. Saya menyerahkan gereja banyak, saudaraku yang kasih. Kemarin gereja yang terakhir, gereja Perbaungan, ya kan. Saya mengatakan daripada ribut-ribut, ya udahlah. Padahal yang membangun itu saya dengan Ibu Titi. Ibu Titi sudah dipanggil Tuhan. Saya sebenarnya berhak sekali untuk gereja ini. Saya bangun. Poin penting buat saya itu adalah, iya ya Tuhan, udah cukup lah pekerjaan iblis itu bekerja di sini. Saya mau patahkan itu, saya mau patahkan pekerjaan ini supaya tidak ada ribut-ribut, tidak ada pertengkaran, masalah ini, masalah itu, malu. Saya dan istri ambil keputusan, udah kita undur diri, silakan kalian bagusin gereja ini dengan baik, dengan benar. Tapi ingat, ya jangan pernah menyombongkan diri, semua karena aku. Maka saat engkau berkaca di cermin, yang ada cuma satu, samar-samar. Kau gak memahami siapa saudara. Saudara, kalau kau bercermin, coba kau ikut cermin, yang kau lihat apa? Dirimu kan? Dirimu. Tapi esensinya itu adalah, aku harus penuh dengan kasih. Cermin itulah yang perlu kita pahami. Ini Melvin ini harus perlu dengan kasih, tidak sombong, tidak iri hati. Itulah cermin. Seharusnya cermin itu begitu sama kita. Pada saat kita bercermin, ingat, kasih itu sabar ya. Kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri, tidak sombong. Ini saudara, ini cerminan kita sebagai esensi orang Kristen. Tujuan orang Kristen. Selanjutnya, ayat kelima.
Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan. Keuntungan. Di sini saudara, ada banyak orang ke gereja cari keuntungan, saudara. Banyak ini. Ya. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Katakan kanan kiri, aku tidak menyimpan kesalahan, aku memaafkanmu. Lihat bangku seberang sana, ya, memaafkanlah. Ada gunanya saudaraku yang kasih, ya. Karena esensi kita sebagai orang Kristen penuh dengan kasih. Kasih itu nomor satu. Kasih. Kita melihat ada hamba Tuhan, saudara, yang rela miskin untuk memberkati banyak orang. Ayo, bantu dia. Kalau ada orang Tuhan hanya memperkaya dirinya sendiri, cepat-cepat tinggalkan dia. Karena apa? Dia mencari keuntungan diri sendiri di dalam pelayanan, di dalam. Mari kita belajar, saudara yang kasih, esensi kita sebagai orang Kristen. Ya, tujuan kita sebagai orang Kristen harus hidup dengan kasih. Kasihlah yang semakin besar dalam hidup kita. Halo? Bukan uang semakin banyak, bukan egoisme yang semakin banyak, tetapi kasihlah yang harus semakin besar dalam hidupmu. Kasih itu, tadi saudara sudah tahu Pak dalam hal ini. Ayat yang ke-6. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Saudaraku yang kasih ini kita perlu pahami, saudaraku yang sebagai orang Kristen. Ya, esensi kita sebagai orang Kristen harus memahami bahwa tujuan kita itu semakin hari dipenuhi. Bagaimana dengan saudara? Bagaimana dengan kita? Apakah kasih menjadi motivasi kita dalam berbicara, bertindak, dan melayani? Atau apakah kita mengasihi karena takut ditolak atau supaya dikagumi? Ya. Mintalah kepada Tuhan agar Ia memenuhi hati kita dengan kasih-Nya yang kesudahan, sebab dalam kasih kita mengenal siapa Allah, juga diri kita dan sesama kita di hadapan-Nya. Amin. Saudara, nilai yang paling mulia itu adalah kau bisa mengasihi orang yang menyakiti hatimu. Ya, itu nilai yang paling mahal di hadapan Tuhan. Itu nilai yang paling termahal di hadapan Tuhan yang gak bisa diganti dengan apapun. Pada saat orang menyakiti hatimu, kau katakan kepada mereka, aku mengasihimu. Itu nilai termahal. Sama kayak Tuhan, Yesus disalibkan bukan karena kesalahannya. Yesus dibunuh bukan karena dosa-dosanya. Tapi dia karena mengasihi saudara dan saya. Ini kita perlu contoh daripada Tuhan Yesus. Kita perlu contoh bagaimana kasih yang begitu besar melingkupinya sehingga dia mau mati dan dia rela meninggalkan surga buat saudara dan saya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Karena kasih. Apa motivasi kita ikut? Apa motivasimu sekarang kau duduk di sini? Halo saudara perlu jawab. Berarti apa motivasimu duduk di sini melayani Tuhan? Aldo, apa motivasimu kau nyanyi tadi? Apa motivasi? Saudara yang kasih bela firman Tuhan hari ini, kita memahami esensi kita sebagai orang Kristen. Ya, walaupun engkau berbahasa roh, engkau bisa berbahasa roh, bahkan bisa berbahasa malaikat, kau bisa menyembuhkan orang, kau bisa melakukan sesuatu yang orang gak bisa lakukan. Tetapi kalau kau gak mempunyai kasih, sama saja bohong. Pada saat engkau ngaca,
Itu semua samar, saudara. Samar. Engkau tidak mengenal siapa dirimu. Bahwa diri kita yang asli itu adalah kasih. Pada pengaca, wah, ada poin, ya, ada poin. Melvin tidak sombong, dia tidak memegahkan diri. Ini poin penting yang harus ada dalam hidup kita. Ada dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati, tetap semangat, tetap sukacita. Shalom. Tuhan, terima kasih Bapak firman sudah hamba sampaikan Tuhan, bagaimana pentingnya esensi kami sebagai orang Kristen itu adalah kami hidup dengan kasih, kami hidup dengan kasih Allah, dengan kemurahan Allah. Terima kasih Tuhan, itulah hukum yang terutama dan yang paling utama itu adalah mengasihi Allah dengan segenap hati kami. Biarlah itu terjadi dalam hidup kami. Tuhan, berikan kami visi dan misi bagaimana esensi sebagai orang Kristen mengasihi Allah dengan segenap hati, jiwa dan pikirannya. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa Bapa, mulai dari gereja ini bahkan sampai ke ujung dunia, kasih Allah akan disebarkan semakin hari semakin luas. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Roh Kudus, Allah Bapa kita di surga. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Haleluya. Firman Tuhan yang sangat memberkati. Sebentar kita mau memberi persembahan kita yang kedua. Kita bersatu hati kembali berdoa dan mengucap syukur. Kita tundukkan kepala kita. Ya Tuhan yang penuh kasih, kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu hari ini yang mengajarkan kami tentang kasih yang sejati. Dalam rendah hati kami mempersembahkan persembahan ini sebagai tanda syukur dan cinta kami Tuhan. Tuhan Engkau memberkati gembala kami di tempat ini Tuhan yang telah selesai menabur Tuhan. Bapak Pendeta Melvin Tuhan, Engkau jamah dia Tuhan, Engkau kuduskan Tuhan kemanapun kakinya melangkah Tuhan. Engkau yang menyertai Tuhan, Engkau yang menutup ongkos dengan bilu-bilu-Mu Tuhan. Engkau tahu apa yang menjadi kebutuhannya Tuhan dan pergumulannya Tuhan. Biarkan dia terus memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan sampai akhirnya nanti Tuhan. Engkau berkati istri dan anaknya Tuhan. Engkau cukupkan segala kebutuhannya Tuhan. Studi anak-anaknya Tuhan, Engkau yang cukupkan Tuhan. Sebentar kami memberi persembahan kami yang kedua Tuhan. Pakailah persembahan ini untuk kemuliaan nama-Mu dan menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus kami doa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat Tuhan Yesus memberkati. Pengumuman seminggu sepekan. Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom. Pengumuman untuk kita sepanjang minggu ini, nanti di hari Rabu kita ada ibadah doa malam di tempat ini masuk jam 8 malam sampai dengan selesai. Dan hari Kamis kita ada ibadah FA di rumah keluarga Bapak Sijabat masuk jam 8 malam. Nah, hari Jumat kita ada ibadah doa puasa di tempat ini masuk jam 10 sampai dengan selesai. Di hari Minggu ibadah kita seperti biasa, kita masuk jam 10 pagi di tempat ini. Mari kita datang beribadah kepada Tuhan dengan sukacita. Kita percaya ada berkat Tuhan yang kita terima. Baiklah saudara, itu pengumuman kita untuk sepanjang